Ne yardım etmek istedim hünkârım. Episode sebelumnya, Sahuban telah sampai di Edirne dan memberikan dokumen hutang milik Hurrem. Raja pun sudah melihat dokumen itu. Sahuban berkata, "Aku telah berusaha membantunya, tapi Hurrem tidak menerimanya, Raja. Ketika aku mengetahui dia berhutang, aku segera membayar hutangnya dan mendapatkan dokumennya. Aku sangat terkejut ketika melihat cap Hurrem ada di sana. Bagaimana bisa dia tidak peduli? Bagaimana bisa dia meminjamkan uang dari seorang Venesia? Karena ini adalah tentang martabat dinasti." Raja berkata, "Bandit menyerangmu dan kamu bilang Hurremlah yang memerintahkannya." Sahuban berkata, "Lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Karena mereka hanya menginginkan dokumen ini. Gulfem adalah saksiku." Gulfem lalu berkata, "Itu benar, Raja. Mereka tidak mengambil apapun." Başka bir şey almadan çekip gittiler. Sultan seni satın almış. Di istana, Hurrem pun menemui Rakel Hatun dan menamparnya. Sultanım ben. Karena Rakel telah menipunya dengan berkomplot dengan Sang Sultan. Rakel pun menjelaskan kebenarannya bahwa Signora telah diancam oleh Sang Sultan dan ia sangat ketakutan. "Aku menyuruhnya mendatangi dirimu untuk meminta perlindungan." Rakel Hatun bunu şimdi mi söylüyor? Hurrem pun semakin marah dan berkata, "Rakel Hatun, mengapa kamu tidak mengatakannya dari awal?" Rakel pun berkata, "Aku kira dia datang menemuimu. Rupanya Signora lebih menyukai Sang Sultan." Hurrem lalu memerintahkan Sumbul untuk mencari dimanapun keberadaan Signora, karena kedua wanita ini akan memberikan bukti yang memberatkan Sang Sultan. Kladıysa bulup çıkarın. Hindi şahitlik gelecekler. Kembali ke Raja, setelah mendengarkan penjelasan Sahuban, Raja lalu berkata, "Jika tidak ada lagi yang ingin kamu katakan, kalian berdua bisa pergi." Sahuban lalu berkata, "Itu saja yang ingin kusampaikan. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk membuatmu bersedih, tapi kamu harus tahu kebenarannya." Hünkârım, en güvendiğim adamları Balibe lalu datang melaporkan bahwa ia telah memilih para pria terbaik untuk menemukan para bandit. Alkaşoğlu derhal payitaht. Raja pun juga memerintahkan kepada Balibe untuk pergi ke ibu kota dan membawa Hurrem Sultan kemari segera. Hürrem Sultan'ı al. emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sahuban pun keluar dari ruangan raja dengan tersenyum. Sultan. Keesokan harinya, Sumbul berkata bahwa Signora masih belum bisa ditemukan. Yer yarıldı içine girdi sanki. Bali Bey geldiler. Dan Balibe juga ada di sini. Dia telah menunggumu. Sultanım, Hurrem pun menemui Balibe. Balibe lalu menyampaikan, "Aku diperintahkan untuk membawamu ke Edirne." Hurrem pun lalu bertanya, "Apa artinya ini?" Balibe pun berkata, ia tidak mengetahuinya. Raja hanya ingin melihatmu secepatnya. Hurrem dengan wajah yang tegang, ia pun berkata, "Baiklah, aku akan bersiap." Ben hazırlanayım. diyorum sultanım. Di Edirne, Sang Sultan dan suaminya berbincang. Lutfi berkata, "Selamat Sultana, kamu telah memikirkan semuanya. Tapi kamu melupakan satu hal, yaitu lidah beracun Hurrem." Sang Sultan berkata, dia tidak memiliki sesuatu di tangannya untuk membela dirinya sendiri. Lutfi pun berkata, semua orang tahu tentang perasaan raja untuknya. Hurrem tidak perlu siapapun untuk membela dirinya, karena Hurrem telah menempel seperti panah di dalam hati raja selama bertahun-tahun yang lalu. Hal itu pasti selama dunia ada dan tidak akan ada yang bisa merubahnya. Sahuban lalu berkata, "Apa yang kamu katakan? Sebenarnya kamu berpihak pada siapa?" Lutfi pun berkata, "Masa lalu sudah sangat jelas Sultan aku. Hurrem Sultan pasti akan mencari cara untuk menyingkirkan masalah ini. Kamu tidak akan disukai oleh raja
sama seperti Hatice Sultan. Jadi di sini Lutfi lagi-lagi ingin menyadarkan istrinya agar tidak melupakan tentang masa lalu, tentang apa yang menimpa Hatice Sultan, karena bahkan Ibrahim tidak bisa mengalahkan Hurrem Sultan. Fizze buyurdular. Afife Hatun. Kembali ke Hurrem. Sebelum ia berangkat, ia berpesan pada Afife bahwa Harim dan anaknya dipercayakan kepadanya. Evlatlarım da sana emanet. Kalmasın sultanım. Afife pun menjawab, "Jangan khawatir Sultanah, aku akan menjaga mereka." Sultan. Hurrem pun juga berpamitan kepada ketiga anaknya. Hurrem berpesan kepada Mihrima agar tidak meninggalkan saudaranya sendirian. "Aku akan kembali bersama raja." Ondan ayrılma. Hurrem pun pergi bersama Diana. Buyurun sultanım. Singkatnya, Hurrem pun sampai di Edirne. Sesultan pun melihat kedatangan Hurrem. Hürrem geldi nihayet. Hurrem pun kini ada di depan pintu ruangan raja. Dari wajahnya, ia tampak sangat takut. Tapi ketika ia masuk, ia memberikan senyuman pada raja yang sudah menunggu kehadirannya di dalam. Benim canımın sultan. Hurrem pun berkata, "Sultan hatiku, kamu telah kembali. Aku beruntung karena dianugerahkan bisa melihat dirimu lagi." Ölsem de gam yemem. Hurrem pun mendekati suaminya, tapi raja menghentikannya. Süleyman. Halletmemiz icap eden bir mesele var. Raja lalu berkata, "Pertama-tama ada sesuatu yang harus kita selesaikan dahulu, Hurrem. Sahuban telah datang. Dia memberitahukan sesuatu tentangmu." Raja pun mengambil dokumen dan menunjukkannya pada Hurrem. "Kamu meminjam uang dari seorang wanita Venesia dari keluarga Geriti, dan dokumen ini ada capmu di dalamnya. Dan hal yang lebih penting lagi, kamu memerintahkan untuk menghentikan dan menyerang adikku dan Gulfem Hatun. Apakah itu benar?" Konuş Hürrem. "Bicaralah Hurrem, apa artinya ini dan jelaskan." Hurrem pun berkata, "Apa yang mau aku beritahukan padamu Sulaiman? Mengapa aku harus membela diriku? Kamu telah memiliki sesuatu di pikiranmu dan menganggap aku layak untuk fitnah ini." Raja lalu berkata, "Aku memanggilmu untuk membela diri jika kamu memiliki bukti, Hurrem." Hurrem pun berkata, "Ada kekurangan uang tunai selama kampanye dan kita tidak bisa membayar gaji para selir. Aku meminjamnya dari Rakel Hatun, tapi emas itu telah dicuri sewaktu pengiriman." Raja lalu bertanya, "Siapa yang mencurinya? Apakah kamu menuduh Sahuban?" Hurrem pun berkata, "Lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Mereka menyerangku ketika kamu tidak ada di sana. Mereka bersatu dengan Hatice Sultan untuk bermain game. Mereka dengan sengaja mencuri emas untuk menyebabkan kerusuhan di Harim." Raja lalu berkata, "Tapi Sahuban mencoba membantumu, tapi kamu dengan bangga dan tidak menerimanya. Dan ketika dia membayarkan gaji para selir, kamu mencegahnya juga." Hurrem pun berkata bahwa Sahuban memang menawarkannya, tapi hanya untuk merendahkanku. Aku adalah istri Sulaiman Khan, bagaimana bisa aku menerimanya? Raja lalu berkata, "Kamu meminjam uang dari keluarga yang saat ini kita memeranginya, tapi kamu tidak bisa meminjam dari adikku." Hurrem pun berkata, "Sulaiman, percayalah padaku, aku tidak tahu siapa wanita itu. Rakel Hatun merekomendasikan wanita itu. Itulah mengapa aku mengandalkan Rakel.
dan aku mengakui kesalahanku. Aku tidak menginvestigasinya dahulu, tapi apapun itu dikarenakan aku tidak punya waktu. Karena aku ingin membayar gaji agar tidak terjadi kerusuhan di harem. Ketika aku mendapatkan uang, maka aku akan membayarnya segera. Raja lalu berkata, bagaimana caranya kamu mendapatkan uang? Kamu menjual lahan peternakan yang aku berikan, kan? Süleyman, Hurrem pun lalu berkata, Sulaiman, aku tidak bisa mengganggumu selama masa kampanyemu. Jadi aku mencoba melakukannya dengan caraku sendiri. Sulaiman, mereka telah menjebakku. Sang Sultan menjalin kerjasama dengan wanita Venesia itu. Segera setelah wanita Venesia itu mendapatkan dokumen itu, wanita itu lalu memberikannya kepada Sahuban. Raja lalu berkata, jadi itulah mengapa kamu menyerangnya. Jika kamu mendapatkan dokumen itu, maka mereka tidak akan bisa membuktikan apapun yang telah kamu lakukan. Senin yaptıklarını ispat edemezler. Hurrem pun berkata, jangan mempercayainya. Itu adalah fitnah. Itu tidak dilakukan olehku. Raja lalu berkata, lalu siapa yang melakukannya, Hurrem? Jika mereka memang bandit, maka mereka tidak akan melepaskan perhiasan, tapi hanya mengambil dokumen. Hurrem tetap tidak mau mengaku dan ia pun berkata, bagaimana kamu tahu kalau itu adalah kebenarannya? Kamu hanya tahu apa yang telah Sang Sultan katakan padamu. Mungkin mereka tidak diserang. Raja pun diam. Hurrem lalu mendekati raja dan mengucapkan kata indah pada Sulaiman. benim canım. Hatiku, alasan keberadaanku. Janganlah mempercayai mereka. Mereka mempermainkan sebuah permainan untuk memisahkan kita. için mahsus oyun ediyorlar. Hurrem dan raja pun berpelukan. Ağlar. Hazırlık başlasın payitaht. Raja pun akhirnya menyuruh penjaga untuk bersiap karena mereka akan kembali ke ibu kota. Değil. Hepsi bir. Hurrem lalu berkata, apakah kamu mempercayaiku? Bukankah begitu? Mereka adalah pembohong. Raja menjawab, sekali waktu Hatice dipukuli hampir mati hanya untuk membalas dendam kepadamu, dan dia menuduhmu. Sahuban kini melakukan hal yang sama. Sepertinya itu adalah kesalahan untuk tidak percaya kepada Hatice. Diyeceğime inanmamakla hata etmişim. Süleyman, Sen burada kalıyorsun Hürrem. Sebelum raja meninggalkan Hurrem, raja pun berkata, Hurrem, kamu tinggal di sini sekarang. Ya, raja kini menghukum Hurrem dengan meninggalkan Hurrem di Edirne. Bahkan raja merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Hatice karena tidak mempercayai bahwa ia telah dipukuli hampir mati. Hünkârım, validem gelmiş. Saat keluar ruangan, raja disapa oleh Mehmet yang menanyakan apakah ibunya ada di sana. Namun raja mengabaikan Mehmet. Mehmet dan Selim menemui Hurrem. Sel. Mereka menanyakan mengapa ibunya tidak kembali bersama mereka. Hurrem pun berkata bahwa ia sedang merasa tidak sehat. Aku akan di sini untuk menghirup udara segar. Selim lalu berkata, kami akan tinggal bersamamu. Tapi Hurrem berkata, mereka harus pergi bersama raja karena mereka adalah seorang pangeran. Aku tidak akan lama di sini. Aku akan kembali segera. Jadi Hurrem sangat berbeda ya dengan Mahidevran. Ia tidak mengatakan bahwa Sang Sultanlah yang telah menjebaknya. Ia hanya mengatakan dirinya sakit agar para pangerannya tidak mengetahui apapun yang terjadi pada dirinya.
Hünkârımızı bekledik. Validem. Selim. Raja mengatakan pada Shah Sultan agar membuat persiapan agar mereka segera kembali. Shah Sultan lalu berkata, "Aku mendengar Hurrem di sini." Raja lalu berkata, "Hurrem akan tinggal di sini." Shah Sultan pun tersenyum mendengar keputusan raja. Şükürler olsun Gülfem. İnşallah. Amin. Hürrem. Shah Sultan lalu mendatangi Hurrem. Hurrem pun berkata, "Shah Sultan tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Perpisahan kita tidak akan lama." Shah Sultan lalu berkata, "Setidaknya sekarang kamu telah membayar apa yang telah kamu lakukan. Tapi ini belum apa-apa. Ini masih permulaan." Hurrem pun berkata, "Sultana, aku tidak datang dari taman bunga mawar seperti dirimu. Jika kamu melihat dan mengalami apa yang aku lihat, jika kamu merana sebanyak seperti diriku, kamu bahkan tidak akan mampu untuk berdiri." Shah Sultan lalu berkata, "Semua orang tahu dari mana kamu berasal. Kamu adalah budak Rusia dari Rutenia. Siapa namamu?" "Alexandra La Rosa." Hurrem berkata, "Namaku adalah Hurrem Sultan. Sultan aku adalah Hurrem Sultan, dan aku adalah istri dari Sultan Sulaiman, ibu dari 5 orang anak, dan tidak mudah untuk menyingkirkan aku." Hürrem Sultan. Sultan evladının anasıyım. Shah Sultan lalu berkata, "Kamu pasti tahu dengan baik, waktu akan menghancurkanmu. Apa yang bisa kamu lakukan saat jauh dari raja? Jangan lupa, kamu tidak akan terlihat dan tidak akan dipikirkan." Hurrem pun berkata, "Istanaku dan tahtaku ada di dalam hati raja. Tidak satu pun, bahkan raja sendiri, tidak akan bisa mengeluarkannya." Shah Sultan berkata, "Mimpimu telah berakhir, bangunlah. Kamu bahkan telah ditendang keluar dari surga raja. Kamu telah di neraka sekarang." Artık cehennemdesin. Setelah mengatakan kata-kata itu, Shah Sultan pun pergi. Semua rombongan raja pun berangkat pergi, meninggalkan Hurrem di sana. Hürrem sürgün edildi. Kelompok Hatice and the Gang senang karena Hurrem telah dibuang oleh raja. Nigar pun berkata bahwa Rustem sekarang memiliki ketakutan. Dia diam seperti merasa sayapnya telah patah. Hatice lalu berkata, karena ia tahu bahwa ialah selanjutnya, dia akan menderita sama seperti Hurrem. Nigar pun berkata, Rustem Pasa akan berbalik kemanapun angin berhembus, tapi ia akan mencoba untuk menyelamatkan Hurrem terlebih dahulu. Sultanı kurtarmaya çalışacaktır. Canı fena yandı. Rahatsız olduğunu söylediler. Di istana, Mirima meminta ingin menemui ibunya karena ia mendengar dari Mehmet bahwa ibunya sedang sakit, tapi raja melarang Mirima. Dairede. Venedikli hatun bir yana. Rustem berbicara kepada Sumbul. Mereka membicarakan tentang Rakel Hatun dan juga Signora yang masih belum bisa ditemukan. Sumbul menanyakan apa yang harus kita lakukan. Rustem pun menyuruh Sumbul untuk tetap tenang. Ia akan membuktikan bahwa Shah Sultan telah bersalah. Olmadığını ispat etmek için. Tiba-tiba Merchant mendatangi Rustem dan menyampaikan bahwa Shah Sultan ingin bertemu dengan dirinya. Gitmek istiyorlar. Singkatnya, Rustem kini ada di hadapan Shah Sultan. Shah Sultan berkata, "Kamu terlihat dalam kesedihan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Hurrem Sultan?" "Aku tahu kamu mencoba sangat keras untuk menyelamatkan Hurrem Sultan. Namun apa yang terjadi biarlah menjadi sejarah. Aku akan melupakan apapun. Tapi
kamu harus melupakan Hurrem Sultan seperti yang dilakukan oleh raja. Ini sudah terlambat untuk Hurrem, dan kamu juga tidak akan bisa melakukan apapun untuknya. Lagi pula, kamu harus memilih dengan siapa kamu berjalan. Adalah keputusan yang sangat vital. Bir karar olacak. Hayır. Kimse bir şey anlamadı. Malam pun tiba. Semua anak Hurrem berkumpul. Mereka membicarakan tentang ibu mereka. Mirima mengatakan bahwa ibunya tidak sakit. Ibunya telah dibuang. Mehmet pun kaget mendengarnya. Bagaimana bisa itu terjadi? Tanya Mehmet. Mirima lalu berkata, aku tidak tahu. Tapi ibu pasti dijebak. Karena mereka juga telah melakukannya sebelumnya. Sesultan terlibat di sana. Kita harus mencari cara agar mengembalikan ibu kita. Jangan terburu-buru, karena raja saat ini tidak bisa diajak berbicara. Kita harus menunggu. Acele etme. Hünkârım. Bayezid berkata, aku akan pergi menemui ibu jika dibutuhkan. Selim pun berkata, kamu seharusnya kabur dari istana lagi. Açmaya. Kes sesini. Başlamayın yine. Mirima pun menyuruh adiknya untuk diam dan jangan memulai perseteruan lagi. Sohbet ediyorduk öyle. Cihangir lalu datang dan menanyakan mengapa ibunya masih belum kembali. Mirima pun menjawab, ia akan kembali pangeranku. Gelecek. Cihangir'im. Mani olamadım. Cihangir lalu menemui ayahnya. Cihangir bertanya mengapa ibunya masih belum kembali. Validem niye gelmiyor baba? Raja pun berkata, apakah kamu sangat merindukan ibumu? Cihangir pun mengangguk. Raja pun memeluknya. Benim yüce padişah Hilden incedir hünkârım. Di Edirne, Hurrem pun menuliskan surat untuk raja tentang perasaannya dan memohon belas kasihan pada raja, juga agar tidak melupakannya karena sebuah kesalahan. Rüstem Paşa'yla konuştum. Keesokan paginya, Nigar memberitahukan bahwa ia telah berbicara dengan Rustem sesuai perintah Sesultan, tapi dia tidak mau mendengarkan karena ia mempunyai mimpi bersama Mirima Sultan. Sesultan pun terkejut dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Rustem pada Mirima. Nigar pun mengatakan bahwa Rustem memiliki perasaan yang kuat kepada Mirima. Sesultan berkata, bagaimana bisa dia dengan berani memimpikan menikahi seorang putri raja? Hünkârımızın kızıyla evlenmek. Nigar pun berkata, tapi mimpi ini bisa terjadi Sultanah, terutama jika Hurrem Sultan juga menyetujuinya. Seperti yang kamu ketahui, Hurrem berusaha keras menempatkan Rustem di dalam dewan. Jika Rustem menikah, maka Rustem akan semakin bertambah kuat. Dia akan naik begitu tinggi dan akan sangat sulit untuk menurunkannya. Öyle bir yükselir ki. Olmaz. İşte beklediğiniz gibi. Malam pun tiba. Perayaan pernikahan untuk Hatice pun diadakan. Karena memang Hatice hanya mencintai Ibrahim, atau lebih tepatnya obsesi, ia pun tidak bisa menikmati pernikahannya itu. Ia bersedih dan melamun sepanjang acara. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Hatice benim kıymetlimdir. Yanınızdır. Hayırlara vesile olsun. Di lain tempat, surat dari Hurrem telah tiba di istana. Tapi Mercan mengambilnya. Mercan pun memanggil sultananya untuk memberitahukan tentang surat itu. Sultanım sultan. Mercan mengatakan bahwa Hurrem menuliskan surat pada raja. Sesultan pun menerima surat itu dan membacanya. Ia pun lalu kemudian merobek surat itu. Apipe lalu tiba-tiba datang dan melihat surat yang ada di tangan Sesultan. Ia pun bertanya, apakah ada berita buruk?
Sa Sultan pun mengatakan, tidak. Sa Sultan juga mengatakan tentang Hatice akan tetap berada di istananya selama pernikahan. Jangan khawatir, Husrep Pasa telah mengetahuinya. Saat Hatice telah siap menjadi suami istri, maka mereka akan bersama. Jadi guys, Hatice walaupun sudah menikah, tidak akan tinggal bersama Husrep ya. Setelah acara pernikahan, Husrep lalu masuk ke kamar, hingga membuat Hatice terkejut. Hatice berkata, "Mengapa kamu di sini?" Husrep pun berkata, "Maafkan aku Sultana, aku tidak bermaksud menakutimu." Hatice pun berkata, "Aku kira kamu mengetahui situasi kita." Husrep pun berkata, "Aku mengetahuinya, jangan merasa terganggu. Aku di sini untuk memberikan sesuatu untukmu. Mungkin ini tidak berarti, tapi jika kamu menerimanya, aku akan sangat bahagia." Aku akan kembali ke istana yang diberikan raja pada kita. Jika kamu memiliki perintah atau sesuatu apapun, aku berada di sana. Hayırlı geceler. Saat Husrep akan meninggalkan ruangan, Hatice pun mengucapkan selamat malam. Husrep pun tersenyum senang, meskipun hanya untuk sebuah kata selamat malam. Size de sultan. Hatice ingin melihat pemberian dari Husrep, tapi ia merasa ragu. Sana bir teklifim olmuştu paşa. Di lain tempat, Rustem menemui Sa Sultan. Sa Sultan berkata, "Aku telah membuat penawaran padamu. Aku kira kamu sudah cukup berpikir." Rustem pun berkata, "Aku merasa aku tidak mendapatkan penawaran Sultan aku. Karena jika aku menghadapi Hurrem Sultan, aku harus tahu apa yang aku dapatkan." Sa Sultan berkata, "Kita akan bergaul dengan baik, Pasah, karena aku suka orang yang pemberani dan visioner. Tapi orang bodoh juga pemberani. Mereka mempunyai keberanian yang besar, tapi impian yang kosong." Rustem pun berkata, "Jika aku bodoh, mengapa aku di sini?" Sa Sultan berkata, "Aku mendengar kamu mempunyai mimpi untuk menikahi Merimah Sultan. Aku bisa mengerti dirimu, Pasah. Siapa yang tidak ingin menikahi Merimah Sultana? Dia adalah mutiara yang berharga di seluruh dunia. Dia adalah kesayangan raja dunia. Siapapun yang menikahinya akan mendapatkan kekuatan yang besar." Rustem pun berkata, "Hal itu tidak pernah terbersit di pikiranku, Sultana." Sa Sultan berkata, "Itu memang tidak boleh, Rustem Pasah, karena itu tidak mungkin. Setiap orang harus tahu tempat mereka. Siapa dirimu yang merasa pantas untuk Merimah Sultana? Jangan lupa, kamu hanyalah putra dari seorang putra pemilik babi." Olduğunu unutma. Mendengar ucapan dari Sa Sultan yang merendahkan dirinya, Rustem pun seperti tertampar. Sa Sultan berkata, "Apakah kamu pikir akan mudah menjadi menantu dari seorang raja? Di samping itu, Hurrem Sultan tidaklah berada di sisimu." Rustem pun berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan, Sultana?" Sa Sultan pun berkata, "Seperti yang kamu tahu, Mustafa Pasha sedang sakit. Dokter mengatakan ia tidak akan hidup lama. Aku bisa menempatkanmu di posisinya." Rustem pun lalu bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk kemurahan hatimu?" Sa Sultan berkata, "Kamu harus loyal kepadaku, tapi kamu harus membuktikannya. Aku ingin kamu mengambil nyawa seseorang untuk diriku. Bukankah kamu mengetahuinya?" Öyle değil mi? Hürrem Sultan. Rustem pun berkata, "Hurrem Sultan." Sa Sultan lalu berkata, "Aku tahu kita akan bergaul dengan baik. Ambillah kehidupan Hurrem, dan aku akan membuatmu kaya dan memiliki kekuatan seperti yang kamu inginkan." Rustem pun tersenyum. Apakah Rustem akan menjadi seorang pengkhianat bagi Hurrem? Ikutin terus alurnya ya. Hünkârım, hekiminiz Nedir? Keesokan paginya, dokter yang memeriksa Mustafa Pasha melaporkan bahwa penyakit Mustafa Pasha semakin parah.
Ada benjolan di kakinya dan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa melangkah. Aku telah melakukan dengan cara yang terbaik dan dia telah mati tanpa rasa sakit. Dan ada hal penting lagi, bahwa penyakit ini adalah menular dan sudah ada 2 orang yang meninggal di pelabuhan juga. Raja pun memerintahkan agar membuat pencegahan dan membicarakannya pada Ayaspasa. Şöyle konuş, lazım gelen bütün tedbirleri alsın. Emreder. Sultanım. Di lain tempat, Nigar melaporkan pada Sa Sultan bahwa Rustem telah pergi ke Edirne. Sa Sultan berkata, "Aku tahu itu akan datang. Aku tahu orang seperti Rustem Pasa sangat baik. Dia akan melakukan apapun untuk keinginannya." Nigar pun berkata, "Kamu benar, Sultan aku." Singkatnya, Rustem pun tiba di Edirne. Hurrem pun bertanya apakah aku akan kembali. Rustem berkata, "Sayangnya kamu akan membutuhkan waktu lagi, Sultana." Hurrem pun berkata, "Apa yang terjadi padamu? Aku tidak pernah melihatmu begitu sangat cemas." Rustem pun berkata, "Sa Sultan menginginkan sesuatu dariku, Sultan aku." Hurrem pun berkata, "Benarkah dia mendekatimu?" Rustem berkata, "Mustafa Pasa sedang sakit dan ia akan meninggal secepatnya." Sa Sultan mengatakan dia akan menempatkan aku di dalam dewan. Hurrem pun berkata, "Itu adalah penawaran yang bagus. Aku penasaran apa yang ia minta sebagai balasannya." Linda, ne istedi? Rustem pun menatap Hurrem dan mendekatinya. Hurrem pun mundur karena melihat tingkah Rustem. Rustem lalu berkata, "Sa Sultan menginginkan nyawamu." Hurrem pun berkata, "Lalu apa yang kamu katakan, Pasa?" Rustem pun berkata, "Aku berpikir sangat banyak, Sultana. Di sana ada 2 cara. Aku akan melakukan apa yang Sa Sultan mau, atau aku akan melakukan apa yang menurutku benar." Rustem pun mendekati Hurrem kembali. Ia pun berkata, "Aku memilih cara yang kedua." Flashback saat Rustem di istana. Ia menemui Ayaspasa dan mengatakan bahwa ada perintah dari Hurrem Sultan. "Kamu harus berbicara dengan raja segera." Ayas pun menemui raja. Ia pun mengatakan bahwa Rustem akan kembali ke Diyarbakir dalam beberapa hari. Seperti yang kamu tahu, Rustem adalah pria yang terpuji dan raja sendiri telah memujinya. Walaupun Rustem masih muda, namun ia memiliki kepala dingin dan berpengalaman. Dia memiliki masa depan yang cerah. Raja pun mengerti akan maksud dari Ayaspasa. Raja pun berkata, "Apakah kamu bermaksud menggantikan Mustafa Pasa dengan Rustem Pasa di dalam dewan?" Ayas pun berkata, "Kita membutuhkan Pasa seperti Rustem Pasa, Raja. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan. Kamu menganggap Husrep Pasa pantas bersama Hatice dan membuat mereka menikah. Dan itu adalah pernikahan yang menguntungkan. Tanpa melewati batasan, jika kamu menikahkan Rustem Pasa dengan Mirima Sultana, maka itu adalah keputusan yang diberkati, Rajaku." İzdivacında çok hayırlı olacağı kanaat. Hurrem yang mendengar rencana dari Rustem itu pun terkejut. Hurrem pun berkata, "Kamu ingin menikahi putriku Mirima Sultan?" Rustem pun berkata, "Itu memang benar, Sultana. Ayaspasa telah merekomendasikan diriku." Hurrem pun lalu bertanya, "Apa jawaban dari raja?" Rustem pun berkata bahwa Ayaspasa mengatakan raja belum menjawabnya. "Jika kamu mendukungku, maka itu akan terjadi. Jika aku menjadi menantumu, aku akan berada di dalam dewan dan semakin dekat dengan raja. Itu akan membuat kita semakin kuat dan kita bisa menghancurkan musuh kita. Namun semuanya adalah keputusanmu, Sultan aku." Hurrem pun terdiam. Apakah ide dari Rustem akan diterima oleh Hurrem? Atau sebaliknya, Hurrem akan membenci Rustem karena membuat ide yang sangat lancang? Sayangnya episodenya bersambung, guys. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe.
Terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga yang sudah like dan komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.